Ya, teman-teman, kemarin, ada banyak berita tentang ini ya, bendera putih Malioboro, saya juga kurang tahu. Ini nih, dari yang Kompas aja coba saya lihat ya. Bendera putih berkibar di Malioboro, pedagang, bukan protes, kami menyerah. Nah, kita lihat apa maksudnya. Para pedagang di Malioboro memasang bendera putih sebagai simbol ketidakberdayaan dan kesedihan atas kondisi pandemi COVID-19 yang tak kunjung selesai. Aksi pemasangan bendera putih itu menurut para pedagang bukanlah bentuk protes ke pemerintah, oke. Bukan bentuk protes ya teman-teman, bukan bentuk protes. Himbauan supaya mengerti perasaan PKL bahwa ekonomi lumpuh total, tidak ada pedagang, tidak ada pengunjung, kayak gitu. Intinya ketua paguyubannya ngomong seperti itu. Menyerah secara universal, kami nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Bendera putih tersebut dipasang dari jalan masuk Malioboro hingga di depan kantor gubernur DIY. Harapannya bendera putih itu juga untuk mengetuk pemerintah untuk memperhatikan nasib para pedagang. Nah, intinya kan waktu berjualan terbatas, dan lain-lain lah. Intinya kalau dari berita itu seperti itu ya. Nah, kali ini saya juga penasaran seperti apa kondisi Malioboro hari ini. Jadi saya akan sambung di scene selanjutnya ya. Iya, kembali hadir bersama JGJ Istimewa. Kali ini JGJ Istimewa akan mengajak kalian berjalan-jalan di Jalan Malioboro pada tanggal sekarang tanggal 31 Juli 2021. Nah, kita bisa lihat itu kantong kendaraan parkir biasanya isinya bis-bis semua. Karena hari ini Malioboro dibuka jalannya tuh. Saya baru tahu sih, karena nggak sengaja lewat tadi. Terus pagi tadi tuh saya melihat melihat berita tentang bendera putih yang dikibarkan di Malioboro. Nah, karena hal itu saya juga penasaran nih, saya juga penasaran apa yang terjadi di Jalan Malioboro. Apakah terjadi perubahan dan masih ada bendera putihnya atau tidak? Kita lihat dulu. Ini sebelumnya jalan ini tuh ditutup teman-teman, tetapi kali ini kita bisa lihat jalan ini dibuka dan ini apa tuh jualannya toko-toko pada buka, toko-toko yang pinggir jalan itu, pasar tumpahnya itu buka. Itu yang jual baju-baju Jogja, lalu ini ada sepeda-sepeda, becak juga sudah ada di sini. Lalu toko-toko yang dulunya tutup sekarang udah buka. Lalu yang bisa kita lihat secara signifikan itu ini penjual kaki limanya tuh yang jualan ini, maksud saya ya, jualan baju, gelang, aksesoris Jogja itu buka. Tuh kita bisa lihat kan. Nah, di depan-depan kios itu buka. Ini Mall Malioboro kita juga bisa lihat. Kondisinya ya teman-teman, udah mulai agak naik ya keramaian. Kalau keramaian sih sepi lah, kalau gini tuh bisa dibilang sepi, cuma sudah mulai membaik. Saya nggak tahu ya ini membaik atau enggak ya, tapi beginilah kondisi Jalan Malioboro saat ini, hari ini. Ini ada waktunya sore hari teman-teman, sekitar jam 4.5-an lah gitu. Tuh pedagang-pedagang udah pada jualan, meskipun pengunjungnya sangat sedikit ya. Mungkin ini berhubungan dengan berita tadi yang tentang pengibaran bendera putih di Malioboro itu. Tapi sebenarnya saya juga kurang paham sih detail teknisnya tuh kenapa kok pengibaran bendera putih di Malioboro ini. Kalau teman-teman ada yang tahu bisa jelaskan di komen, soalnya saya juga kurang paham juga detailnya. Jadi saya ini di sini mencoba untuk memperlihatkan apa yang terjadi, apakah ada perubahan setelah adanya bendera putih tersebut. Ya ini teman-teman, pedagang mulai berjualan meskipun tidak ada pengunjung. Ya kita juga tidak tahu ya, memang pandemi ini dia merugikan banyak pihak lah. Kita tuh serba salah sebenarnya. Pemerintah menurut saya juga serba salah. Jadi pemerintah itu kalau menurut saya itu harus memilih pilihan yang buruk dan buruk. Jadi dia harus memilih yang terbaik dari yang buruk dan buruk itu. Ngerti nggak maksud saya sih, maksudnya teman-teman?
Oh ini Ketandan gitu. Itu Ketandan teman-teman, kampung Pecinan di situ. Nah kita bisa lihat sepanjang jalan ini udah mulai buka ya. Apanya itu jualan aksesoris atau oleh-oleh Jogja. Nah ini sudah ada di area sekitar Pasar Beringharjo. Nah ini Pasar Beringharjo ini sebelah kiri nih. Toko-tokonya tutup sih kalau yang di Beringharjo. Nah ini lampu-lampunya terang kan. Ya meskipun mereka buka tetapi pengunjung memang sedikit. Bagaimana, memang sulit kan PPKM darurat saat ini. Ya beginilah teman-teman. Nah kali ini saya mencoba untuk parkir dulu karena saya ingin memperlihatkan suasana jalanan Malioboro dengan pedagang-pedagang yang ada di sekitaran Jalan Malioboro. Apa kita nyebutnya? Pasar tumpah aja ya biar enggak pasar Malioboro gitulah ya. Itu. Nah, kita bisa lihat ini jualan rumde. Gitu teman-teman. Yuk, udah. Nah, udah siap jalan nih. Itu Mirota Batik ya teman-teman, Batik Amsyah. Itu masih satu manajemen sama Raminten. Nah kita lihat ini pengunjung ini sebenarnya ini pengunjung wisatawan tapi sepi ya. Ya inilah kondisi pedagang kaki lima. Kok nyebutnya pedagang kaki lima sih? Apa ya? Ya penjual oleh-oleh, penjual cindera mata yang ada di Jalan Malioboro Yogyakarta. Kita nyebrang dulu ya teman-teman. Saya ingin memperlihatkan suasana yang ada di seberang ini. Nah kita bisa melihat mereka memang buka, tetapi memang karena tidak ada pengunjung ya otomatis nggak ada yang beli dong itu. Tapi ya ini kondisi terbaru saat ini tanggal 31 Juli 2021 jam, nggak tahu jamnya saya lupa, sekitar jam 4 atau jam 5 lah gitu. Nah kita bisa lihat ada beberapa orang berjalan naik sepeda dan becak motor, ibu-ibu sedang duduk. Ini ibu-ibu penjual ini. Lalu ini juga bapak-bapak penjual, jualan tas, jualan daster batik, lalu jualan gelang, topi, lalu apalagi aksesoris gantungan kunci gitu teman-teman. Wah ini ada tempat cucinya ya teman-teman. Pokoknya sepanjang jalan Malioboro ini harus tetap lengkap protokol kesehatan standarnya. Oke. Ini oke. Habis. Gak apa-apa, saya bawa hand sanitizer sebenarnya. Oh ada petugas teman-teman. Jadi di sekitar sini tuh ada petugas. Mereka ini intinya hanya menghimbau kita. Maksudnya cuci tangan dulu. Mungkin kalau memang ada keramaian yang dirasa cukup signifikan, petugas ini akan melakukan tindakan seperti itu. Jadi selain Jalan Malioboro ini sudah mulai dibuka, tetapi tetap ada petugas ya teman-teman yang bertindak sebagaimana seharusnya. Karena kita memang berada pada masa-masa PPKM darurat tepatnya. Itu jadi kalau ada kerumunan ya alangkah baiknya jangan ya kan, alangkah baiknya kita hindari dulu itu ya. Ini kondisi pedestrian trotoar Malioboro, ada orang yang gitaran itu. Lalu ini semua jualannya, ini pedagangnya pada duduk-duduk di samping ya teman-teman. Ya karena masih sedikit pengunjung ya duduk-duduk dulu ya. Begitu. Kita bisa lihat lagi Jalan Malioboro ini ya. Wow itu ya ada sepeda motor lewat lah, ada mobil lewat. Lalu ini aksesoris juga, mini gelang-gelang. Pokoknya teman-teman, sebenarnya ini saya buat video kayak gini tuh supaya teman-teman itu juga main lah. Ada masjid. Ada masjid di sini. Pokoknya intinya biar teman-teman main ke Jogja untuk berwisata
dengan catatan setelah PPKM ya, maksudnya setelah kondisi membaik, mari kita berwisata bersama supaya ekonominya naik lagi, karena kita tahu ya Indonesia ini pendapatannya itu wisata itu cukup besar, dan bagi warga yang berada di daerah kota wisata, intinya itu ekonominya itu berjalan melalui ini penjualan seperti oleh-oleh, lalu aksesoris, cendera mata. Nah, mereka tuh banyak bergantung dari ini lah. Apabila wisatanya mati ya otomatis ya ekonominya juga ikut berhenti gitu teman-teman. Mungkin nggak hanya di Jogja, mungkin di Bali juga, mungkin di Bandung juga, Bogor juga, dan lain-lain, semuanya sama gitu. Nah, intinya video ini saya hadirkan untuk mengajak teman-teman ketika kondisinya sudah memungkinkan dan sesuai protokol kesehatan, marilah kita berwisata lokal bersama, ya kan? Di Indonesia dulu aja lah, Bali, Jogja, Bogor, lalu mungkin luar pulau ada, kan? Lalu di mana tuh? Bangka Belitung, lalu di Raja Ampat, Lombok, dan lain-lain, karena itu sangat membantu ekonomi warga setempat gitu teman-teman. Nah, setelah perjalanan di sini saya rasa udah cukup ya, udah cukup jelas ya kondisinya di sini. Udah jelas lah kayaknya nih. Ya ginilah teman-teman kondisinya di pengunjung. Saya ingin mengajak teman-teman melihat ini apa tuh KM0. Jadi kan habis dari sini kan saya langsung ajak aja sekalian ke KM0 biar kita bisa lihat kondisi yang ada di sana itu seperti apa. Ada yang unik nih. Di setiap kursi itu ada tulisannya tuh. Mboten pareng lenggah mriki. Tahu nggak artinya? Nggak boleh duduk di sini teman-teman gitu. Terus lah ini ada wisata, paket wisata sepeda sebenarnya. Dulu sebelum PPKM tuh ada paket wisata sepeda. Jadi di sini banyak sepedanya, bayarnya lewat e-money kalau nggak salah gitu teman-teman. Ini ya intermezzo ya. Ada hal menarik yang unik-unik lah intinya di situ gitu teman-teman. Nah, ini kursi-kursi, banyak kursi yang dikasih tanda itu mboten pareng lenggah mriki. Nah, ini saya tadi sudah berjalan cukup panjang menuju apa itu namanya KM0 Yogyakarta. Beginilah kondisinya. Sebelum ini jalan menuju KM0 tuh ya kayak gini nih pedestriannya. Itu di bawah itu ada untuk ini apa? Yang maaf nih untuk yang buta mau pakai tongkat butuh bantuan ya kan, itu ada jalanannya itu apa istilahnya saya juga lupa. Lalu kita bisa lihat pohon-pohon sepi, biasanya duduk di pengunjung tuh pada duduk-duduk di situ, tapi kali ini sepi. Sebelah kiri ini benteng Vandenberg, ini merupakan museum yang cukup terkenal yang ada di dekat KM0. Biasanya mobil sepeda motor parkir sini dan banyak pengunjung, tetapi kali ini ditutup, masih ditutup tepatnya ya. Lalu sepanjang jalan ini ya kita bisa lihat pengunjung ya, jalan-jalan biasa lah. Kanan itu apa itu gedung kepresidenan itu, iya nggak sih namanya gedung presiden ya, gedung putih yang ada di Yogyakarta. Kalau salah tolong dibenerin di komen ya teman-teman. Lalu kita bisa lihat pengunjung yang duduk-duduk, mereka menggunakan masker ya teman-teman. Lalu social distancing, kan? Iya, ada anak-anak ini jalan-jalan sore itu. Ya ini biasanya ramai pengunjung loh teman-teman. Ada yang jualan, ada yang ramai-ramai. Tapi kayaknya yang di sekitar KM0 ini memang belum. Jadi masih sepi-sepi aja. Kita berjalan sedikit lagi untuk melihat bagaimana kondisi KM0 Yogyakarta. Ini di setiap jalan itu ada tempat cuci tangan teman-teman. Lalu dan apa ini kayak papan pengumuman kawasan bermasker dan bebas asap rokok. Itu loh teman-teman, jangan
Jadi di sekarang Jalan Malioboro itu tidak boleh merokok ya teman-teman, dan harus bermasker. Itu kita bisa lihat itu kantor BNI 46. Nah ini kondisi KM0 teman-teman. Meskipun banyak mobil, kendaraan, tetapi pengunjungnya untuk berjalan di sini itu sepi sekali. Ini ada yang foto-foto juga. Ini monumen-monumen. Biasanya rame di sekitar sini. Dan area di depan ini benar-benar steril. Kayaknya sampai segini dulu teman-teman. Moga-moga dengan video ini teman-teman bisa melihat bagaimana kondisi Malioboro saat ini tanggal 31 Juli 2021. Kalau begitu sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.